Bayangkan, kamu baru saja selesai kerja setelah seharian penuh menghadapi kemacetan dan deadline yang gak ada habisnya. Sampai di rumah, tubuhmu lelah, tapi pikiranmu lebih capek lagi. Gaji yang kamu dapat seolah gak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup yang terus naik. Saat kamu scroll media sosial, kamu melihat temanmu yang sekarang kerja di luar negeri, hidupnya terlihat jauh lebih nyaman, jalan-jalan ke berbagai tempat, dan gajinya belasan kali lipat dari yang kamu dapatkan sekarang. Kamu mulai bertanya-tanya, apa memang di luar sana lebih baik? Haruskah aku juga kabur aja dulu? Kalau kamu juga pernah punya pikiran seperti ini, kamu gak sendirian. Sekarang ini, banyak anak muda Indonesia mulai mempertanyakan masa depan mereka di negeri sendiri. Tapi sebelum memutuskan, ada baiknya kita memahami kenapa fenomena ini terjadi, apa yang sebenarnya membuat mereka ingin pergi, dan apakah kehidupan di luar negeri benar-benar seindah yang terlihat? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hal yang harus kita akui. Indonesia adalah negara dengan segudang potensi, tapi juga penuh tantangan. Dari segi ekonomi, sosial, hingga kesejahteraan, ada beberapa faktor yang sering membuat anak muda merasa pesimis dengan masa depan mereka di sini. Banyak orang beranggapan bahwa tinggal di Indonesia itu murah. Memang, kalau dibandingkan dengan negara maju seperti Singapura atau Australia, biaya hidup kita jauh lebih rendah. Tapi masalahnya, gaji yang diterima juga jauh lebih kecil. Data dari Numbeo 2024 menunjukkan bahwa di Jakarta, gaji fresh graduate berkisar antara 5–7 juta rupiah per bulan. Sementara di Singapura, rata-rata fresh graduate bisa mendapatkan $3.800 Singapura, sekitar 43 juta rupiah. Bahkan di Australia, pekerja kasir supermarket saja bisa mendapatkan $25 Australia per jam, sekitar Rp250.000 per jam, atau sekitar 40 juta rupiah per bulan jika bekerja penuh waktu. Dengan kondisi seperti ini, banyak anak muda yang merasa sulit untuk menabung, apalagi membeli rumah atau membangun masa depan yang stabil. Tapi ternyata, ini bukan satu-satunya alasan mereka ingin pergi. Selain masalah gaji, banyak pekerja di Indonesia juga merasa lelah secara mental. Laporan dari International Labour Organization, ILO, menunjukkan bahwa rata-rata pekerja di Indonesia bekerja lebih dari 45 jam per minggu, jauh di atas standar 35 hingga 40 jam per minggu di banyak negara maju. Bandingkan dengan Belanda, di mana rata-rata pekerja hanya bekerja 29 jam per minggu, tapi tetap bisa hidup nyaman. Jadi, bukan cuma soal gaji, tapi juga soal keseimbangan hidup yang lebih manusiawi. Tapi, seandainya kita bisa menerima jam kerja yang panjang, apakah fasilitas publik kita sudah cukup mendukung kehidupan sehari-hari? Buat kamu yang tinggal di Jakarta, mungkin sudah familiar dengan macetnya ibu kota yang seperti nggak ada solusi. Di kota-kota besar dunia, transportasi umum bukan cuma sekadar pilihan, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Di Singapura, kereta MRT datang setiap 2–3 menit pada jam sibuk, dengan keterlambatan rata-rata kurang dari 1 menit per hari. Bandingkan dengan Indonesia, di mana keterlambatan KRL Jabodetabek masih sering terjadi, dan transportasi umum di luar Jakarta masih sangat terbatas. Tapi bukan cuma transportasi, sektor lain seperti kesehatan juga jadi pertimbangan besar bagi banyak orang yang ingin pergi ke luar negeri. Saat sakit, kita tentu ingin mendapatkan perawatan terbaik. Tapi faktanya, menurut Indeks Healthcare Bloomberg 2024, sistem kesehatan Indonesia berada di peringkat 80 dari 89 negara. Banyak rumah sakit masih penuh antrean, layanan BPJS sering terlambat, dan tenaga medis masih terbatas di beberapa daerah. Di negara seperti Jerman, layanan kesehatan bisa diakses dengan cepat dan sebagian besar biaya ditanggung oleh pemerintah. Banyak anak muda yang berpikir, kalau kesehatan saja sulit dijamin di sini, bagaimana dengan masa depan mereka? Dan berbicara soal masa depan, sistem pendidikan kita juga masih jauh dari kata ideal. Menurut laporan dari Huran Surat World University Rankings 2024, universitas terbaik di Indonesia seperti UI dan ITB masih berada di luar peringkat top 250 dunia, jauh di bawah universitas di Singapura dan Malaysia. Bukan cuma soal peringkat, biaya pendidikan di Indonesia juga terus meningkat. Sementara di Jerman, kuliah S1 bisa gratis bahkan untuk mahasiswa internasional.
Inilah yang membuat banyak anak muda mempertimbangkan untuk belajar dan bekerja di luar negeri. Tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan kehidupan di desa atau daerah luar kota besar di Indonesia? Apakah benar kehidupan di sana lebih sulit? Atau justru ada kelebihan yang sering kita lupakan? Jika di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya harga sewa kos bisa mencapai 2-5 juta rupiah per bulan, di desa banyak orang masih bisa tinggal di rumah sendiri tanpa perlu membayar sewa. Bahkan, banyak rumah di pedesaan yang masih memiliki lahan luas untuk berkebun dan beternak, yang secara tidak langsung mengurangi biaya hidup. Di banyak daerah di Jawa Tengah atau Sumatera, masyarakat masih bisa mendapatkan bahan makanan segar langsung dari kebun sendiri atau pasar tradisional dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan supermarket di kota. Di kota besar, kita seringkali merasa terpaksa mengikuti gaya hidup modern yang serba cepat dan konsumtif. Mall, coffee shop, dan hiburan malam menjadi bagian dari rutinitas banyak anak muda. Tapi di desa, kehidupan lebih tenang. Tidak banyak tekanan sosial untuk tampil mewah atau selalu up-to-date dengan tren terbaru. Di beberapa desa di Bali atau Yogyakarta, banyak anak muda yang kembali ke kampung halaman untuk menjalankan bisnis kecil seperti homestay, pertanian organik, atau usaha kuliner tradisional. Pendapatan mereka mungkin tidak sebesar pekerja kantoran di kota, tetapi biaya hidup yang rendah membuat mereka tetap bisa hidup dengan nyaman. Di kota besar, polusi udara, kemacetan, dan tekanan kerja bisa menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Berdasarkan data dari Global Livability Index 2024, kota-kota besar di Indonesia masih memiliki tingkat polusi yang cukup tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Sebaliknya, di desa, lingkungan masih lebih hijau, udara lebih bersih, dan kehidupan sosial lebih erat. Orang-orang masih saling mengenal satu sama lain, dan rasa kebersamaan masih kuat. Ini adalah sesuatu yang mulai hilang di kota besar. Tapi tentu saja, kehidupan di desa bukan tanpa tantangan. Salah satu alasan banyak anak muda memilih merantau ke kota atau ke luar negeri adalah kurangnya lapangan kerja yang menjanjikan di daerah mereka. Di banyak desa, pekerjaan masih terbatas pada sektor pertanian, perkebunan, atau usaha kecil. Banyak lulusan universitas yang akhirnya merasa tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan di kota. Selain itu, akses ke pendidikan dan fasilitas kesehatan di desa masih terbatas dibandingkan kota besar. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, banyak puskesmas di daerah masih kekurangan tenaga medis dan alat kesehatan yang memadai. Jadi, meskipun biaya hidup lebih murah dan stres lebih rendah, tantangan di desa juga nyata, dan ini yang sering membuat anak muda lebih memilih pergi ke kota atau bahkan ke luar negeri. Tapi, apakah hidup di luar negeri selalu lebih baik? Banyak orang berpikir bahwa hidup di luar negeri hanya soal gaji besar dan fasilitas yang lebih baik. Tapi faktanya, hidup di luar negeri juga punya tantangan besar. Tingginya biaya hidup. Gaji besar memang menarik, tapi biaya hidup di luar negeri juga jauh lebih tinggi. Di Australia, biaya sewa apartemen satu kamar di Sydney bisa mencapai $3.000 Australia per bulan, sekitar 30 juta rupiah. Sementara di Jakarta, apartemen yang cukup nyaman bisa didapatkan dengan 5-10 juta rupiah per bulan. Rasisme, diskriminasi. Di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, beberapa pekerja asing pernah mengalami diskriminasi dalam mencari pekerjaan atau tempat tinggal. Ada laporan dari komunitas ekspat bahwa sebagian pemilik apartemen di Jepang menolak menyewakan unit mereka kepada orang asing. Rasa kesepian homesick. Meskipun terlihat glamor, hidup di luar negeri bisa sangat sepi. Sebuah survei dari Expat Insider 2023 menunjukkan bahwa 37% ekspatriat Indonesia di luar negeri mengalami kesepian ekstrim. Jadi, haruskah kita ikut kabur aja dulu? Sekarang pertanyaannya, kalau kamu dikasih kesempatan untuk kerja di luar negeri, apakah kamu akan mengambilnya? Atau tetap bertahan di Indonesia? Apakah menurut kamu Indonesia masih bisa menjadi tempat yang ideal untuk masa depan generasi muda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu penasaran negara mana yang punya kualitas hidup terbaik, jangan lupa tonton video kita yang bahas negara-negara dengan sistem kehidupan paling nyaman di dunia. Terima kasih sudah menonton.